Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Main TV? Kembali bersama Usaha untuk Indonesia. Kita sebagai bangsa Indonesia patut bersyukur. Dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, telah menganugerahkan kita beragam perbedaan sebagai bagian kekayaan bangsa Indonesia. Kita punya komitmen hidup berbangsa dan bernegara, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, kita tetap satu jua. Maka sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita punya kewajiban merawat perbedaan, merawat kebinekaan, dan tetap senantiasa menjaga persaudaraan. Alangkah bersyukurnya saya mendengar kabar berita bertepatan dengan hari Minggu 9 April 2023 di hari Paskah diresmikan Gereja Kristen Indonesia Pengadilan Pos Bogor yang terkenal dengan Gereja Kristen Indonesia Yasmin, yang telah berpolemik selama 15 tahun. Dan alhamdulillahnya kita semua bersyukur polemik diselesaikan. Pemerintah Kota Bogor, dalam hal ini Wali Kota Bima Arya, bersama pihak-pihak terkait telah menyelesaikan musyawarah dan sampai pada kata sepakat dibangunnya GKI Pengadilan Pos Bogor. Perlu kita ketahui bahwasanya gereja ini berdiri di atas tanah aset milik pemerintah Kota Bogor. Artinya memang ini mesti kita apresiasi keberhasilan pemerintah daerah untuk menyelesaikan persoalan terkait dengan rumah ibadah di daerahnya. Profesor Mahfud MD yang hadir meresmikan gereja tersebut membuat pernyataan bahwasanya inilah wujud keberhasilan pemerintah daerah dalam rangka menjamin kebebasan beragama dan kerukunan antar umat beragama. Beliau juga menegaskan Indonesia merupakan negara konstitusi yang berketuhanan. Artinya segala sesuatu sah karena diatur dengan konstitusi. Sekaligus juga kita merupakan negara berketuhanan di mana kebebasan beragama dijamin oleh undang-undang, sekaligus juga beribadah menurut agamanya masing-masing. Sekali lagi, saya pribadi dan kita semua, segenap sahabat Main TV dan bangsa Indonesia bahkan mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Bahkan sebelumnya, kabar baik bagi kita semua, yakni Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, mampu menyelesaikan persoalan yang sama. Ada rencana pembangunan gereja yang ditolak oleh beberapa pihak, maka sang bupati langsung turun tangan menyelesaikan persoalan ini. Bahkan ia membangun gereja berdampingan dengan masjid menggunakan dana APBD. Ini patut diapresiasi. Artinya ada angin segar dalam toleransi kehidupan beragama dan berbangsa bernegara. Kita tetap dalam satu komitmen menjaga persaudaraan di tengah perbedaan. Mudah-mudahan kepala-kepala daerah yang lainnya bisa mencontoh apa yang dilakukan tersebut. Nah, sekarang begini. Kita semua acap kali berhadapan dengan persoalan yang katanya dalam tanda kutip melibatkan masyarakat atau umat beragama terhadap polemik pendirian rumah ibadah. Sekarang kita begini. Kita mesti mengacu kepada konstitusi kita. Jangan mengacu kepada hawa nafsu, apalagi provokasi yang dihembuskan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Beragama
dalam hal kebebasan beragama dan beribadah menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing itu dijamin konstitusi. Dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Yakni di pasal 29 ayat 1 dan pasal 29 ayat 2. Artinya memang sesuai dengan pesan Presiden Jokowi. Jangan sampai ada aturan yang dibuat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam hal ini kita semua mesti cermat. Kadang-kadang ada pihak-pihak yang menolak pendirian rumah ibadah agama tertentu menggunakan peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama (PBM) nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006. Nah, ini dijadikan alat untuk menghambat. Padahal sebetulnya aturan ini sudah sangat bagus sekali. Makanya pesan Presiden, implementasi SKB 2 Menteri atau peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama pada tataran implementasinya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi kita. Artinya memang ini jelas betul. Di PBM itu menegaskan tentang kewenangan kepala daerah atau wakil kepala daerah, bupati wali kota atau wakil bupati wakil wali kota yang memiliki kewenangan penuh untuk memberikan izin terhadap pendirian rumah ibadah. Tinggal ketika terjadi persoalan di tengah-tengah masyarakat, tugas pemerintah daerah juga untuk berdialog, membangun kerukunan. Jangan sampai kemudian pemerintah daerah seolah-olah melakukan pembiaran terhadap isu yang sifatnya provokatif yang berkembang di tengah-tengah masyarakat terkait dengan polemik pendirian rumah ibadah. Baik, saya ingin lebih sederhanakan lagi. Terkait dengan ini ada 3 model kepala daerah dalam hal menyikapi polemik berdirinya rumah ibadah. Pertama, ada kepala daerah atau pejabat daerah yang sigap, bertanggung jawab dan mampu menyelesaikan persoalan. Yang terbaru ya Bupati Lumajang, Wali Kota Bogor, termasuk juga Bupati Minahasa Tenggara, di mana di Minahasa Tenggara kelompok muslim minoritas di sana, ada persoalan tentang pendirian musola, polemik dengan warga sekitar. Ada beberapa pihak yang menolak. Maka Bupati Minahasa Tenggara, James Sumendak, langsung turun ke lapangan, mengajak berdialog dengan masyarakat, dan demi menyelesaikan persoalan, beliau langsung meminta dirinya agar menjadi ketua panitia pembangunan musola. Menyaksikan bupati saja bersedia menjadi ketua panitia pembangunan musola, maka masyarakat manut, senang, kemudian bersatu dan bersedia. Dan beliau langsung nyumbang 500 juta. Karena sumbangannya cukup besar, nggak jadi bikin musola, jadinya bikin masjid. Ini berarti kepala daerah yang mampu menyelesaikan persoalan. Mudah-mudahan yang begini dicontoh oleh kepala-kepala daerah yang lainnya. Ini bentuk tanggung jawab sebagai pemimpin yang mengayomi masyarakat. Karena pemimpin bukan milik kelompok tertentu saja atau agama tertentu saja. Pemimpin yang adil itu milik masyarakatnya. Ini yang pertama. Yang kedua, ada kepala daerah atau pejabat daerah yang cenderung apatis. Atau bahasa sederhananya, pura-pura apatis. Cari aman, melipir, sembunyi. Dia suruh anak buahnya ke lapangan. Yang juga tidak bisa mengeksekusi persoalan. Ini namanya pemimpin cari aman. Dia nggak mau elektabilitasnya terpengaruh. Karena memberikan izin pendirian rumah ibadah kelompok agama minoritas. Karena dia khawatir kelompok masyarakat agama mayoritas nanti nggak mau milih dia lagi. Ini namanya pemimpin tak bertanggung jawab. Pemimpin pengecut. Pemimpin yang tidak mampu menyelesaikan persoalan di tengah-tengah masyarakat tidak pantas jadi pemimpin. Kemudian yang berikutnya ada model yang ketiga. Model ketiga ini adalah kepala daerah
yang memang tidak mau memberikan izin terhadap pendirian rumah ibadah. Ujuk-ujuk datang kemudian menyegel. Ujuk-ujuk datang kemudian menutup. Ya sekarang begini, mengapa muncul persoalan terkait dengan rumah ibadah selalu dikaitkan dengan peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama, PBN. Selalu regulasi yang dikait-kaitkan. Padahal dalam regulasi jelas disebutkan yang bisa memberikan izin itu bupati, wali kota, kepala daerah. Lu ngapain ribet? Mengapa ada rumah ibadah kelompok agama minoritas misalnya tidak punya izin? Karena memang nggak diizinkan. Mengapa tidak diizinkan? Mungkin banyak faktor. Barangkali nih ada kepala daerah yang memang sengaja tidak memberikan izin, mungkin terpapar pemahaman radikal anti kelompok agama tertentu. Karena di Indonesia ini masih ada saja pemuka agama yang intoleran, yang sampai-sampai mengeluarkan fatwa pejabat atau kepala daerah yang memberikan izin terhadap pendirian rumah ibadah agama lain nanti disiksa di akhirat. Nah, jangan-jangan ini kepala daerah yang sengaja tidak mau memberikan izin ini terpapar paham intoleran atau kelompok radikal tertentu. Bisa kita amati. Ada beberapa demo misalnya terkait dengan tersangka Wawan Kurniawan yang ditahan di Polda Lampung ya gara-gara mempersekusi orang yang sedang mengerjakan ibadah di gereja Kristen Kemah Daud. Lantas kemudian muncul demo berulang-ulang. Nah, saya mensinyalir dan patut menduga demo ini nggak murni. Karena sudah ditunggangi oleh kelompok radikal intoleran. Ini tercermin dari bertaburan bendera hitam. Ini ada apa sangkut pautnya dengan bendera hitam? Kok tiba-tiba aksi massa, ini bagian dari aksi yang sifatnya demokratis tentunya, tapi yang jadi persoalan, kok ada bendera hitam di sana? Sedangkan bendera hitam ini identik dengan bendera Hizbut Tahrir, yang merupakan organisasi terlarang sekarang. Dan identik dengan bendera Al-Qaeda, bendera ISIS. Nah artinya memang ada kelompok-kelompok yang intoleran yang sudah menunggangi ini semua. Nah sebelum saya masuk ke penegasan tentang itu, saya ingin menghimbau kepada pejabat-pejabat di Indonesia. Kita tahu betul Indonesia merupakan negara muslim di mana populasi muslimnya satu terbanyak sedunia internasional. Dan yang jelas populasi mayoritas di negara kita ini beragama Islam. Artinya memang sebagai bagian dari kelompok agama mayoritas tidak boleh membuat kita menjadi arogan. Tidak ada sama sekali ajaran di dalam Islam ini yang membolehkan diskriminasi, yang membolehkan sikap intoleran. Justru sebetulnya kalau Anda memang pejabat muslim, Anda punya kewajiban sebetulnya untuk merepresentasikan pemimpin yang adil sesungguhnya, sesuai dengan ajaran Al-Quran maupun hadis. Jangan sampai Anda KTP-nya muslim, ngakunya muslim, tapi tidak bisa merepresentasikan sebagai pemimpin yang baik. Ada yang nanya sama saya, Ustaz, mengapa Ustaz kemudian banyak membela umat Kristen? Atau mungkin saya sederhanakan, membela saudara-saudara kita yang kebetulan mereka bagian dari kelompok masyarakat beragama minoritas misalnya. Artinya kita muslim lebih banyak. Mengapa membela mereka? Karena inilah sebetulnya sejatinya ajaran agama itu. Agama itu persaudaraan, bukan permusuhan, bukan pula kesempitan sebetulnya. Justru saya ingin ingatkan di sini, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan Allah suka dengan yang indah-indah. Artinya Islam ini agama yang indah. Jadi seandainya orang mempertontonkan cara berislam yang arogan, marah-marah, ngancam-ngancam, nakut-nakuti, menebar kebencian terhadap agama lain, dia sudah memfitnah ajaran Islam itu sendiri. Bahkan memfitnah Allah Subhanahu wa taala. Kan tegas. Allah mewasiatkan kepada Nabi kita dan kita semua segenap umatnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam.
Maka sebetulnya intoleransi itu bertentangan dengan ajaran agama. Maka terkait dengan beberapa persoalan yang terjadi di Indonesia belakangan, penolakan terhadap pendirian rumah ibadah agama tertentu, itu bertentangan sebetulnya dengan sejatinya ajaran Islam itu sendiri. Jangan sampai atas nama regulasi kemudian kita sengaja untuk menghambatnya. Mohon maaf, ada oknum-oknum terkait yang justru mempengaruhi warga agar warga sepakat tidak setuju dengan pendirian rumah ibadah tersebut. Ini kan luar biasa. Oknum yang digaji oleh negara, dibayar pakai uang rakyat, tapi justru mengajari rakyat sikap-sikap yang intoleran. Makanya benar kalau pesan Pak Presiden Jokowi, kepala daerah, termasuk juga forum kerukunan umat beragama, tidak boleh mengeluarkan kesepakatan, aturan bersama masyarakat yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ini pesan penting sebetulnya buat kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin kembali ke kalimat awal tadi. Ada kelompok-kelompok intoleran yang sudah menunggangi beberapa aksi massa terkait dengan polemik pendirian rumah ibadah belakangan ini. Termasuk juga kemarin penyegelan gereja di Purwakarta, ada teriakan takbir, Allahu Akbar. Kaget saya. Nyegel rumah ibadah atau gedung yang belum dapat izin sebagai rumah ibadah, nyegelnya pakai takbir Allahu Akbar. Kaget saya. Begitu arogannya kalimat takbir tersebut ketika digunakan untuk tindakan dan sikap yang intoleran. Waduh, ini fitnah sebetulnya terhadap ajaran Islam itu sendiri. Ketika kalimat takbir dieksploitasi oleh kelompok-kelompok intoleran untuk menciptakan kebencian dan permusuhan. Jadi sekali lagi, jangan biarkan kelompok intoleran berkembang. Mari segenap bangsa Indonesia, apapun latar belakang agama Anda, yuk kita bergandengan tangan untuk menciptakan Indonesia harmoni. Kita saling membantu satu sama lainnya, hidup berdampingan, tetap dalam konsep lakum dinukum waliyadin, kebebasan beragama menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, tanpa mencampur adukan dan tanpa saling mengganggu satu sama lainnya, dan ada baiknya kita saling mengayomi satu sama lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita rawat Bhinneka Tunggal Ika. Jangan sampai terjadi Bhinneka Tinggal Duka. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.